Yang pasti sih kalau menurut aku yang pertama ya yang merasa berarti ya harus value lah kayak gitu yang nomor satu gitu. Value dengan Nutrifood. Value-nya kan ya hidup sehat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Thank you banget teman-teman yang udah support, like, comment, share juga video-video aku. Thank you banget pokoknya buat support kalian. Terus senang banget kali ini nih udah kedatangan tamu yang super keren banget. Karena kemarin sempat ada yang request juga di YouTube aku, di komen, ada yang komen gitu, Kak coba dong bahas tentang karir, gimana tips and trik berkarir di FM Sigi gitu ya. Nah, terus ini kita udah kedatangan tamu. Halo Abam, selamat malam. Halo, halo Mbak Rica. Halo, Malam. gimana kabarnya Bam? Luar biasa nih Mbak. 2 tahun gak sih kita nggak ketemu Bam? Kayak 2020 ya waktu itu ya, terakhir kita ketemu ya? Di Rasanya Bandung. lupa aku, tapi rasanya kayak udah 10 tahun ya Mbak ya. Udah kayak lama banget. Udah lama banget. Aduh, kayak ini udah cepet banget, tiba-tiba udah tahun 2022, terus udah bulan kedua. Kayak cepet banget. Gimana nih tahun 2021 sampai 2022 nih Bang? Karena kan kayak masih pandemi gitu ya. Iya sih, ya sebenarnya banyak adaptasi ya sih Mbak ya. Kayak dulunya aktif ya keluar mana gitu kan. Sekarang kayak harus di rumah. Sebenarnya sempat ada apa ya fase jenuh juga sih di rumah terus tuh. Walaupun kerjaan ada, tapi tetap beda gitu. Apa ya? Mungkin emang kita basicnya udah sukanya keluyuran mungkin ya Mbak ya. Bener. Gitu kayak sih. 2021, 2022 tuh kayak slow down-nya kita disuruh pelan-pelan gitu nggak sih? Kayak jadi refleksi gitu, kayak kemarin-kemarin mungkin 2019, 18 tuh cepet banget rasanya kayak pengen kesini, punya target ini. Terus tahun 2020, 2021, 2022 tuh kayak jadi pengingat kita gitu nggak sih? Kayak it's okay, nggak apa-apa direm dulu gitu, nggak usah cepet-cepet gitu. Tapi bener Mbak, aku tuh ngerasa walaupun aku jenuh ya, cuman ngerasa kemarin kan dipaksa diem di rumah itu aku ngerasa jadi lebih banyak waktu me time kan sebenarnya ya. Bener setuju banget. Malah nggak tahu ya istilah psikologinya apa, cuman aku ngerasa lebih belajar mengenal diri sih justru kemarin tuh gitu. Nggak just cuman ya kejar gitu. Bener sih Mbak tadi yang kata Mbak. Setuju banget. Aku juga kayak ngerasa kayak mungkin kemarin-kemarin yang belum sempet dikerjain gitu, kayak tuh hobi-hobi kayak aku tuh dulu nggak suka baca gitu kan, karena sekarang kayak banyak waktu luang jadinya sempet baca juga, terus kayak sempet bikin video YouTube kayak gini juga. Ini kayak hobi baru nih. Lihat opportunity gitu kan. Thank you banget Bam ya udah berkenan sharing sama teman-teman di YouTube aku. Nah, mungkin sebelum lebih jauh nih kita kenalan dulu kali ya. Mungkin dari aku dulu, teman-teman yang belum kenal, aku Richa Amalia. Sekarang lagi ngerintis, masih ngurus bisnis juga, terus concern di community development. Nah, terus di sini ada teman aku nih. Ini Abam ini adalah teman kita satu beasiswa ya Bam ya di Universitas ya. Oke, mungkin kenalan dulu kali ya Bam, background, terus kayak kesibukannya sekarang lagi ngapain aja. Oke, halo semuanya. Kenalan lagi mungkin ya. Nama aku Abraham. Akrabnya sih panggil Abam ya kalau sama teman-teman kayak gitu. Backgroundku sebenarnya dari jurusan teknologi pangan. Dulu aku kuliah di UGM angkatan 2017. Sekarang kesibukannya lagi kerja, masih jadi pekerja. Kerja di Nutrifood kayak gitu. Sekarang aku kerja di PT Nutrifood Indonesia kayak gitu. Mungkin kalau yang belum tahu, ya ini salah satu produknya. Oke, udah pakai background ya. Gitu katanya. Sebenarnya ada banyak ya, ada Nutrisari, ada Tropicana Steam, dan lain-lain. Oke, nah mungkin tadi udah di-spill juga ya sama Abam tentang apa Abam ini sekarang kegiatannya lagi kerja di salah satu perusahaan FMCG ya Bam ya, di Nutrifood. Terus itu brandnya juga dijadiin background sama Abam, Elmen, terus kayak ada beberapa lainnya. Nah, sesuai tadi karena udah di-spoiler sama Abam nih teman-teman, kita malam ini bakal ngebahas tips and trick gimana sih kerja, dan ekos kita bakal tahu banyak terkait gimana sih ekosistem kerja di FMCG terutama di Nutrifood kayak gitu. Nah, ini kayaknya Abang udah sesuai background banget ya, karena Abang ini kan jurusannya teknologi pangan, Tekpang ya, bener ya, di UGM. Terus
lanjut kerja dapat inline banget nih ya di Nutrifood. Itu emang dari pas kuliah pengen kerja di Nutrifood atau gimana, Bang? Sebenarnya kalau dibilang inline banget, nggak juga sih, Mbak. Oh, karena ya Nutrifood kan memang FMCG yang fokus di di makanan sehat ya, produk makanan sehat kayak gitu. Cuman kebetulan aku masuknya di divisi sales kayak gitu. Oke. Ya sebenarnya agak melenceng ya gitu. Terus kalau ditanya apakah dulu bercita-cita ke Nutrifood, sebenarnya enggak juga kayak gitu. Jadi waktu itu case-nya karena kita tahu ya waktu itu aku lulus kan tahun lalu dan itu tuh masa-masanya yang kayak kita susah banget cari kerja ya, lagi masa pandemi gitu kan. Ya benar. Sebenarnya kayak agak panik juga nih, waduh gue nggak dapat kerjaan gimana nih gitu kan. Sebenarnya waktu itu lagi ngerintis usaha juga, lagi agak susah gitu kan. Ya udahlah, kebetulan Nutrifood tuh salah satu yang nerima aku gitu dari sekian banyak kayak gitu kan. Ya aku juga agak sedikit research lah Nutrifood tuh seperti apa gitu, dan kalau aku lihat dari review-review orang, terus lihat dari kakak tingkatku juga, memang reviewnya bagus. Kenapa ya? Satu dari culture-nya sih Mbak kayak gitu. Aku ngeliat culture-nya kan yang muda banget Nutrifood, jiwanya muda banget. Kedua, dari itu juga lingkungannya sangat suportif kayak gitu. Dan yang ketiga, aku udah tahu aku terima di sales waktu itu. Terima di sales gitu dari sekian banyak yang aku daftar. Ini melenceng, cuman aku mikir, oke, aku sales cuman kan nanti aku jualannya barang-barang yang berupa produk kesehatan atau makanan gitu, yang mana aku harus ngerti juga kayak Tropicana Sim tuh kenapa sih dia bisa menjual produk yang rendah gula segala macam, itu kan ya aku ngerti itu bidang aku. Ya jadi melencengnya nggak terlalu jauh gitu lah Mbak. Pembelaan. Oke, tapi kan Abang sempat bikin bisnis juga ya, jadi pun di sales tuh sebenarnya udah ada juga ya. Bener Mbak, karena dulu waktu bikin bisnis juga memang yang paling susah itu tetap bukan bikin produknya sih, tetap ngejualnya nggak sih? Nyari marketnya. Mbak Rica juga kan jualan kan dulu kan. Iya. Setuju banget. Gitu. Nih sebelum lebih jauh nih Bang nih, kayaknya kenalin dulu kali ya ke teman-teman, mungkin ada beberapa nih yang belum tahu tentang Nutrifood. Nah, bisa dikenalin dulu kali ya. Oh ya, oke. Nutrifood ya. Jadi Nutrifood itu sebenarnya perusahaan lokal asli Indonesia. Awalnya dari tempatnya Mbak Rica nih, Semarang, tempat kuliah Mbak Rica. Gitu ya. Aku baru tahu kalau. Iya, awalnya di Semarang Nutrifood itu. Jadi lokal. Dulu itu pertamanya dia ngeluarin produk tuh Tropicana Slim. Oke, produk pertamanya. Iya, sirup. Jadi dia tuh bikin sirup tanpa gula kayak gitu. Oh wow. Kayak gitu. Jadi gulanya 0 kayak gitu. Berkembang sampai sekarang, ya sekarang udah lumayan banyak produknya. Kalau teman-teman tahu ya, salah satunya Elmen, Nutrisari, terus susu Hilo ya, kalau teman-teman tahu. Terus ada suka ya tumbuh ke atas gitu kan. Terus ada Heavenly Blast ya. Sama mungkin yang cewek-cewek WRP ya, mungkin tahu. Itu juga dari Nutrifood kayak gitu. Terus ya itu sih tadi produk-produknya ya. Terus kalau dari ciri khasnya lagi adalah ya tadi muda-muda di sini tuh jiwanya kayak gitu. Jadi kayak aku setiap hari tuh nggak ada seragam, Mbak. Kayak gitu. Literally ya aku mau pakai seragam apa ya terserah. Bahkan kalau kita berkantor di Nutrifoodnya sendiri, kita mau pakai celana pendek pun dipersilakan sebenarnya gitu. Jadi ya gimana ekspresi kita lah kayak gitu. Itu sih salah satu yang unik gitu ya dari Nutrifood gitu. Mungkin gambarnya gitu dulu lah, nanti sambil cerita lagi. Oke, ini berarti Abang di Nutrifood mana nih berarti? Aku sebenarnya anak area, jadi bukan di HO-nya gitu. Dulu pertama masuk itu aku langsung di Kalimantan. Oke, di Kalimantan itu bulan apa berarti? Tahun 2021 ya? Iya, bulan April lah hitungannya, April awal itu langsung merantau Kalimantan. Luar pulau ya, nggak luar kota lagi, langsung luar pulau. Iya gitu, Kalimantan. Jadi anak area gitu lah. Gitu. Terus berarti sekarang puji Tuhan udah balik lagi ke Jawa. Sekarang di areanya untuk Bandung sama Purwakarta gitu, Mbak. Oke. Nah, Abang ini kan udah dari tahun 2021 sampai sekarang ya, kayak hampir setahun kali ya hitungannya ya di Nutrifood. So far gimana, Bang, di Nutrifood? So far ya sangat banyak yang unexpected sih, sangat-sangat ya, terutama
aku yang terutama orang-orang kayak aku yang dari dulu selalu tinggal di rumah gitu ya, tinggal di rumah. Dulu kuliah ke Jogja aja udah suatu pengalaman yang luar biasa menurut aku gitu. Merantau, ini langsung merantaunya langsung keluar pulau yang Langsung Kalimantan. aku bayangin Kalimantan tuh hutan dulu Mbak, kayak aku Enggak tahu. enggak kan aslinya enggak. Cuman aku bayangin, waduh nanti gimana ya, ada hutan, ada gimana, ternyata enggak. Kemudian ya di situ juga banyak ketemu orang baru ya. Kita anak baru, terus statusnya juga fresh graduate, tapi di situ kita harus nge-handle distributor di sana gitu kan ya, yang notabene-nya mereka udah jauh lebih lama di sana kayak gitu. Itu pengalaman baru juga. Terus yang paling berkesan sebenarnya dari Nutrifood itu karena ketika masuk kita tuh langsung dibilangin gini, anggaplah aku kan waktu itu pegang areanya Kalimantan Barat ya, Singkawang. Anggaplah Singkawang itu adalah bisnis kamu sendiri, dia bilang gitu Mbak. Jadi walaupun kamu statusnya bekerja di sini, cuman anggaplah itu bisnis kamu sendiri, gimana kamu ngembangin. Jadi aku diberi kepercayaan buat ngelola budget kayak gitu, ngelola SDM segala macam. 100% ya biar kerjanya 100%. Kita mau apain aja terserah gitu. Jadi anggap itu bisnis kamu sendiri, mau kamu apain terserah, mau bikin program apa terserah. Ya itu sih terutama buat anak-anak ya, apalagi Mbak Rica juga dulu Meruf ya, kan sangat tertarik tuh dapat kayak gitu, ayo ngelola bisnis sendiri gitu yang kan. challenging, pokoknya suka hal challenging. Itu sih yang serunya itu. Cuman ya tentu ya tadi ada tantangannya lah, kayak area baru ya, terus di tempatku itu bahasanya, terutama aku kan di Kalimantan Barat tuh bahasanya di sana tuh bahasanya Melayu Mbak, Melayu dan juga ada istilahnya bahasa ke. Bahasa ke itu kayak bahasa Mandarin gitu. Oh. Tapi bukan Mandarin. Dipakai sama satu suku gitu nggak sih bahasa ke? Iya. Semacam bahasa Mandarin tapi bukan bahasa Mandarin, itu kayak bahasa daerahnya di China sana gitu. Kayak di sini bahasa Jawanya misalnya gitu. Nah itu tuh ya kita harus adaptasi gitu. Aku juga kadang aku kan nggak ngerti juga ya bahasa gitu kan. Jadi menyesuaikan lah gitu. Gitu sih. Oke, wah menarik banget ya, kayak ternyata Abam nih kayak langsung pertama kali masuk ke Nutrifood langsung dikirim ke Kalimantan, terus sekarang udah alhamdulillah udah balik lagi ke Bandung, udah nggak LDR sama orang tua ya, Bam ya. Perbaikan gizi lagi. Oke. Oh iya Bam, pas pertama kali lulus berarti langsung ke Nutrifood atau gimana Bam? Sebenarnya iya langsung ke Nutrifood ya kalau yang kerja. Cuman sempat bantu orang tua dulu sebentar waktu itu karena sambil nunggu keterima kerja juga. Cuman ya tempat kerja pertama ya di Nutrifood. Kayak gitu. Ada kesulitan adaptasi gitu nggak sih Bam pas di sana Bam? Tentunya sih, tentunya. Cuman ya yang aku pelajarin ya sebenarnya kita satu bidang pun ya tetap aja sih kita kayak ngerasa dari nol lagi sebenarnya kalau kerja itu kayak gitu. Aku sebenarnya batchku juga kan banyak juga yang dia basicnya dari IPS atau ekonomi juga gitu, masuk sales, bahkan orang marketing juga. Ya dia bilang ya tetap aja, tetap dari nol belajar mah kayak gitu. Tetap Jadi belajar ulang ya. Itu juga yang bikin aku pede sih kayak gitu, walaupun aku harus belajar lintas kayak gitu. Ya aku ngerasa ya emang semuanya kita sama-sama belajar dari nol gitu kalau kerja. Ya itu asiknya juga sih Mbak kayak gitu. Explore. Oke. Oh iya Bang, kan tadi kalau ditanya kenapa Abang ke Nutrifood, karena ini ya diterimanya di Nutrifood. Ada alasan lain nggak kenapa nih pas pertama kali daftar tuh mau coba daftar di Nutrifood? Oke. Sebenarnya alasan kenapa aku Nutrifood beneran itu Mbak, sejujurnya gitu. Karena aku keterimanya di sini gitu, yang terima aku di sini. Cuman ketika aku masuk, aku benar-benar rekomendasiin teman-temanku. Nanti bisa ditanya ya teman-temanku, kalau nanya kerja aku pasti rekomendasi ke Nutrifood. Kenapa? Satu, aku ngerasa di sini tuh ya tadi aku ngerasa di sini malah aku kayak ngerasa S2 di sini gitu. S2 tapi S2 yang gitu ya? Yes, S2 yang pragmatis, yang praktek gitu loh. Praktek langsung. Karena tadi memang satu ya, yang tadi yang kita tuh benar-benar dianggap ini bisnis kita sendiri lah. Kamu boleh ekspor apapun. Kedua, yang aku rasa ya di sini rekan kerjanya itu ya kayak pas aku dulu kuliah gitu Mbak. Gitu loh. Karena ya mungkin kuliah jadinya ya. Ya karena vibes-nya juga masih muda. Kedua, nggak tahu kenapa aku rasa di sini suportif banget. Oke. Tipe-tipe kayak aku kan yang pertama masuk yang masih agak lemot-lemot gitu kan, kayak segala nanya gitu ya, segala nanya ke orang. Itu tuh disupport gitu Mbak, kayak gitu. Itu yang
di luar ekspektasiku. Dunia kerja tuh yang aku pikirkan adalah kamu tipenya individualis gitu, kerja individualis. Itu tuh nggak aku rasain di sini gitu. Makanya aku rekomendasiin ke Nutrifood kayak gitu. Oke, tapi Dan emang menurut aku privilege banget sih kayak punya lingkungan yang sportif. Itu salah satu privilege. Dan ini sih, ini menarik juga. Waktu itu dia sampai menyatakan gini, Mbak, kayak company kan perusahaan itu ya. Yes. Itu kan selalu dinilai orang yang kayak tadi kompetitif, hierarkis, terus begitulah. Cuman ada podcastnya dari CEO-nya Nutrifood tuh dia bilang bahwa arti kata company itu sebenarnya dari bahasa Latin kayak gitu dia bilang. Oke. Ya. Apa dong artinya? Company itu dia bilang kalau nggak salah ya, aku juga takut salah. Kalau nggak salah dia bilang beliau bilang tuh artinya dari companio. Companio itu bahasa Latin. Itu artinya teman berbagi roti. Oke. Nah, manis ya ternyata ya. Teman berbagi, dan itu kalau di budaya Latin, Mbak, di budaya Latin dan itu upacara sakral, Mbak, berbagi roti itu. Jadi sebenarnya company itu harusnya ya teman berbagi roti, teman gitu sharing ya? kayak gitu. Kenapa Benar. sekarang jadi istilah yang menakutkan gitu menurut CEO kita itu kayak gitu. Nah, makanya itu mungkin yang dibangun budayanya, semangat itu bahwa company itu ya jadi kembali teman berbagi roti gitu. Nah itu sih yang itu emang real aku rasain gitu. Gitu. Nah, itu menariknya. Oke, insight baru nih ternyata teman-teman kalau keempat company itu ternyata artinya manis banget ya, itu berbagi roti ya, teman berbagi roti. Jadi salah banget kalau misalkan mikir kayak kerja tuh kompetisi, kerja itu tempat berlomba-lomba. Tapi nggak apa-apa sih tempat berlomba-lomba, tapi berlomba-lomba yang baik-baik ya Bam ya. Iya, berlomba dengan diri sendiri lah. Oke, Gitu. berlomba dengan diri sendiri. Tapi ini perusahaan ini tempat sharing, tempat berbagi. Terus tadi kayak Abang menyampaikan juga kalau di Nutrifood ini ternyata memang culture-nya sangat suportif ya Bam ya. Sangat. Oke, berarti Abang dari tahun 2021 sampai 2022 ini di Nutrifood ngapain aja Bang kegiatannya Bang? Kegiatannya berarti aku cerita sales ya di Boleh Nutrifood ya. Ya. Oke. Jadi Nutrifood itu kan jualannya, bukan jualan ya, distribusi barangnya pakai distributor pihak ketiga gitu lah. Oke. Nah, berarti di sini tuh aku jadi kayak semacam perwakilannya Nutrifood lah gitu, Mbak. Yang brand ambassador kali ya? Bukan, jadi kayak perwakilan orang Nutrifood nih yang memantau distributor itu gitu, memastikan bahwa distribusinya itu berjalan dengan baik di area kayak gitu. Intinya kayak gitulah. Ya kita bikin program segala macam, terus juga kita ada tim sendiri juga, tim ada motoris segala macam kayak gitu yang ya garap lah mengerjakan proyek-proyek di area supaya ya kita punya quotes sih kayak nutrisari di mana-mana kayak gitulah. Gitu. Tagline-nya ya? Ini tagline gitu. Perusahaannya? Tagline perusahaan. Ya simpelnya gitu sih. Jadi memastikan distribusi barang lancar dengan baik, ya dengan excellence gitu di area gitu. Jadi kita pegang distributor gitu Mbak. Kalau di awal-awal pas masuk kayak ada trainingnya gitu nggak sih Bang buat bekal gitu ya teman-teman di Nutrifood? Karena kan nggak semua orang background-nya kan misalkan kayak Abang mungkin kalau sama sales tuh nggak yang nggak yang awam-awam banget, tapi mungkin kalau tadi yang background-nya ada yang dari kayak jurusan-jurusan lain yang mungkin dia nggak pernah kayak gitu mungkin ya. Itu kan awam banget ya. Itu ada trainingnya atau semacam pelatihan gitu ada nggak Bang? Ada. Jadi mau divisi apapun ya, nggak sales doang. Maksudnya ada juga kan marketing, area ada R&D segala macam. Itu ada trainingnya biasanya sebulan pertama. Aku dulu sebulan pertama itu, aku kan area Kalimantan Barat, cuman aku sebulan pertama itu di Samarinda dulu. Itu lokasi manajer aku, manajer. Jadi kita sebulan training di sana. Trainingnya ya training lapangan sebenarnya banyaknya, ya ikut sama manajer, jalan-jalan gitu lah. Gimana belajar istilah-istilah sales gitu sebulan gitu. Baru dilepas ke area, silakan gitu. Jadi, tapi ada training. Jadi pas udah ke lapangan tuh udah mateng ya, maksudnya udah nggak awam lagi ya sama sales, terus kayak misalkan dari divisi-divisi lain pun juga udah ready gitu ya Bam ya? Iya, pasti dikasih
bayangan dulu kok. Menarik banget nih teman-teman nih ngomongin tentang Nutrifood ya. Kayak tadi juga Bam udah sempat spoiler juga terkait kayak value-value perusahaan kayak si Nutrifood ini yang supportive. Mungkin bisa di-share juga Bam ke ke teman-teman value apa aja atau pembelajaran apa aja sih yang Abam dapetin selama di Nutrifood sampai sekarang. Pembelajaran ya. Oke, ini ada yang menarik juga sih sebenarnya di sini tentang sharing Mbak di sini itu. Nggak tahu ya teman-teman, mungkin kalau aku tuh adalah orang yang tipenya kalau aku punya pencapaian aku sebenarnya agak bangga dengan diri sendiri gitu. Itu harus deh. Itu maksudnya itu kayak aku merasa itu kelebihan aku dan yang lain tuh nggak punya kayak gitu. Aku tuh kadang merasa kayak gitu. Cuman di sini tuh yaitu kita tuh punya platform semacam sosial media gitu Mbak. Sosial media tapi internal perusahaan kayak gitu. Dan kita tuh wajib dalam notif wajib sharing apapun di situ gitu. Misalnya apapun, bisa tentang kerjaan atau luar kerjaan atau tentang gaya hidup atau insight apapun kayak gitu. Atau misalnya aku nemu insight di area aku, ya aku bisa share di situ. Itu tuh budaya yang aku rasa sangat baik dan aku jarang temuin di tempat, mungkin di tempat lain aku nggak bisa temuin itu. Jadi ketika kita punya pencapaian tuh di-share ke orang gitu, bukannya jadi kebanggaan pribadi aja gitu. Nah itu yang menarik sih. Ya itu berat di awal justru, jujur kayak misalnya kita nemuin sesuatu yang luar biasa gitu ya. Itu kan dipendam sendiri juga. Wih, gue bisa nih gitu kan kayak gini gitu. Pengen share kebahagiaan gitu kali ya Bam. Nah ini di-share, lebih di-share. Jadi biar yang lain juga bisa dapat insight sama kayak kita gitu. Itu budaya yang menarik sih menurut aku di sini gitu. Yang aku bacain sharing keberhasilan kita kayak gitu. Itu satu. Kedua ini tentang gimana memperlakukan rekan kerja kayak gitu. Terutama tim ya, tim kayak gitu kan. Mungkin aku juga dulu mikir ya, kalau sales, lu nggak capai target, udah pergi gitu kan. Ada tim gitu kan. Cuman ya di sini banyak belajar banget bahwa nggak kayak gitu banget gitu loh. Kerja tuh nggak gitu banget. Kita punya tim oke, tapi kita nggak bisa seenak-enaknya juga sama tim kita gitu nantinya. Karena ya kalau nggak ada dia pun nanti siapa yang ngerjain proyek kita gitu kan kayak gitu. Itu kadang kayak jadi overthinking gitu nggak sih Bam, kayak aduh takut nggak sesuai target gitu, padahal sebenarnya mah tim kita mau support aja gitu, kadang itu dari kitanya gitu nggak sih yang kayak iya benar. Apalagi paling berat tuh gini Mbak, kalau misalnya kita punya tim ya, punya tim kita udah iniin banget tapi dia juga masih nggak capai juga gitu. Kadang kan pasti ada emosi juga ada gitu kan. Wajar. Aduh ini orang kenapa gitu kan. Nah tapi di sini tuh diajarin ya bahwa itu harus lebih memanusiakan orang gitu, bahwa ya mungkin masalahnya dia bukan itu doang, kayak kita harus pendekatan personal. Itu aku belajar banget di Nutrifood gitu. Solusi itu cuman bukan ganti orang doang. Banyak solusi itu untuk memperbaiki area gitu sih. Yes, ya ampun, banyak banget. Ada lagi nggak Bam value-nya yang dipelajarin dari? Banyak banget sih. Tapi nanti sambil berjalan deh. Oke. Baik banget. Oke, nah dari tadi kan kita udah ngomong panjang lebar nih sama Abam nih, tapi kita belum tahu nih, Abam pas masuk ke Nutrifood tuh seleksinya ada apa aja? Oke, silakan Abam. Oh seleksinya ya? Seleksinya, ntar aku ingat dulu. Seleksinya dulu tuh awalnya ini ya kayak ya semua sama sih, kayak upload berkas gitu ya? Berkas ya, CV. Cuma kalau Nutrifood itu lewat web media. Jadi kita upload CV dan ada beberapa pertanyaan di situ lah. Nanti kalau approve, nanti biasanya kita dikontak sama HR-nya untuk interview HR. Jadi tahap keduanya interview HR. Udah gitu kalau approve lagi nanti ada online test sama psikotes Mbak kayak gitu. Oke. Nanti kalau approve, nah ini yang agak keren sih. Nanti langsung diinterview sama CEO. Kayak gitu. Enggak, bukan user, CEO Mbak. CEO-nya. Jadi direkturnya. Direkturnya langsung. Presidennya. Nah itu yang sangat menegangkan sih. Terus setelah itu baru kalau approve lagi baru ke usernya. Nah usernya ini biasanya banget ya. baru udah itu ya baru
keterima. Lolos enggaknya gitu ya. Oke, wow panjang banget. Dan itu pun belum fully terima sih. Jadi ada probationnya Masih ada dulu lah lagi. istilahnya. Training ya. Probationnya 3 bulan kalau aku dulu kemarin. Oke. Yang Abang di Kalimantan itu berarti probation. Ya? Yang di Kalimantan itu berarti probation. Oh iya, aku probation di Kalimantan. Cuman probation di Kalimantan kayak gitu. Oke, itu berarti ada kayak istilah rekrutmennya tuh program apa, Bang? Apanya? Rekrutmennya tuh program apa? Programnya. Ada nggak kayak? Programnya. Nah. Sebenarnya aku itu terhitungnya program reguler. Oh, program reguler. Reguler. Aku itu masuk divisi namanya Distribution Development. Distribution gitu. Development. Oke. Kayak gitu. Sebenarnya di Nutrifood juga ada program MT-nya kayak gitu. Ada program MT-nya. Oh itu bedanya. Kalau aku kan masuk langsung ke divisi ya. Kalau MT mungkin sampai keterima itu kita mungkin nggak tahu di divisi apa gitu ya. Dan kita masih rolling gitulah kayak gitu. Prosesnya lebih panjang sih setahu aku kayak gitu. Oke, ini istilahnya tuh kayak pro hire gitu ya, Bam ya? Oh, enggak juga sih. Expected to be pro hire gitu. Oke. Expected berarti bukan pro hire. Kan baru lulus juga. Oke. Nah, Bam, ada tips dan triknya gitu nggak biar lolos di di Nutrifood tuh kayak gimana? Kalau dari Abang nih, based on experience-nya Abang nih. Oke. Kalau tips lolos sebenarnya kan cuma HR yang tahu ya. Cuma HR yang tahu. Rahasia HR. Cuman aku mungkin sharing yang mungkin aku rasain ya. Ya, sorry teman-teman, tadi ada sedikit kendala jaringan. Kita lanjut ya, Bam ya. Nah, tadi ngomongin tips dan trik supaya bisa lolos masuk ke Nutrifood ya. Oke, silakan, Bam. Nah, oke. Tips and trik ya. Sebenarnya kan syaratnya yang tahu cuma HR. Benar. Ya. Jadi aku share yang menurut based on experience aja. Yang pasti sih kalau menurut aku yang pertama ya yang merasa berarti ya harus value lah kayak gitu yang nomor satu gitu. Value dengan Nutrifood. Value-nya kan ya hidup sehat ya. Ya dia akan suka orang-orang yang hidupnya sehat kayak gitu. Karena ya sampai sekarang aja aku masih dimonitoring gitu kayak untuk BMI kayak gitu tuh masih dikontrol gitu. Oh iya, kayak gitu. Seru banget dong. Jadi ya kalau teman-teman yang tertarik ya mulailah ya. Bahkan salah satu syarat untuk promote juga ya itu akan jadi salah satu syarat gitu. Oh iya. Sampai segitunya gitu. Karena mungkin teman-teman yes. Jadi sangat health oriented gitu. Nah, ya misalnya dibiasain kayak gitu, mulai olahraga, makan makanan yang teratur kayak gitu. Seperti itu. Kedua, yang menurut aku adalah sangat suka energi Nutrifood itu. Jadi karena ya jiwanya muda ya. Jadi ya teman-teman harus berenergi gitu. Dari cara ngomong, dari cara ini juga vibes-nya tuh energinya harus ada gitu. Energik gitu ya. Itu suka orang-orang kayak gitu. Energetik kayak gitu. Energik, berjiwa muda kayak gitu. Yang terakhir tuh sebenarnya berkaitan sama yang tadi kita omongin. Apa tuh? Suka yang orang yang jelas mau belajar. Karena yang mau belajar. Ya, karena satu kita nggak bisa full 100% pakai yang apa yang kita dapat di kuliah. Itu. Kedua, Nutrifood tuh sangat adaptif company-nya. Jadi kita nggak bisa udah belajar tahun ini, udah bisa tahun depan tuh bisa jadi cara mainnya udah beda lagi gitu. Nah, makanya itu sangat dibutuhin di sini. Aku rasa 3 poin itu sih yang akan jadi kunci ya. Yang pertama, yang satu hidup sehat, kedua energi, yang ketiga ya adaptif dalam artian mau belajar kayak itu apapun itu. Oke. Aku tuh tadi juga sempat baca-baca dikit kan tentang terkait profilnya Nutrifood. Kayak Nutrifood ini kan jual makanan-makanan sehat gitu, produk-produk sehat gitu. Ternyata tuh ini juga diterapin ini ya buat teman-teman yang kerja di Nutrifood supaya tetap hidup sehat, terus makan makanan yang sehat, olahraga, terus nyari orang-orang yang energik, yang positive vibes gitu ya, Bam ya. Yang mau belajar tentunya sih itu kayak poin yang paling utama. Yes.
Oke. Nah, kalau Abang nih selama di Nutrifood dari tahun 2021 gitu ya, kendala apa sih yang dialamin gitu sampai sekarang? Kan Abang ini di sales ya, mungkin kayak ada Hmm. kendala kah di selama ngerjain sales atau kayak kendala-kendala lain gitu? Kendala, oke. Tantangan terbesar sebenarnya adalah yang aku rasain karena di sini kita statusnya adalah fresh graduate, Mbak. Oke. Sementara kita akan punya tim yang sangat jauh lebih senior dari kita kayak gitu. Itu kendala pertama gitu. Mm-mm. Kita harus bisa membawa diri lah gitulah Mm-mm. intinya kayak gitu kan. Menyesuaikan Kayak adaptasi gitu lu nggak sih? bocah nih, kok Mm-mm. ngatur-ngatur gitu kan. Nah, kita harus bisa memposisikan diri kita juga gitu. Gimana kita sebagai suatu yang belajar tapi juga kita bisa ngelit gitu, ngelit mereka gitu. Ya, itu. Terus yang kedua, karena aku adalah termasuknya tim area ya Mbak ya. Tim area, maksudnya bukan di pusat gitu, tapi di area. Ya kita harus siap dipindah kapan aja gitu. Oke. Kayak kemarin aku di Kalimantan, terus aku harus pindah ke Jawa lagi gitu kan. Di Jawa udah pindah 2 tempat gitu kan. Itu kan pindah tempat baru harus kenalan sama orang baru gitu kan. Benar, Kenalan sama orang adaptasi baru, lagi gitu ya, penyesuaian adaptasi sama lagi. area baru, ngapalin jalan lagi, ngapalin toko lagi gitu kan, ngapalin grosir-grosir kayak gitu, kenalan lagi. Iya, itu tuh mungkin akan sering banget. Kayak aku aja kan belum setahun tapi udah pindah 3 kali gitu. Kayak gitu. Itu ya adaptasinya ya kalau sebagai orang area terutama gitu. Menurut aku 2 itu sih yang paling challenge dan yang paling paling bikin kerasa menarik ya. kerjaan ini gitu sebenarnya. Ya, tapi itu seru banget sih sebenarnya. Seru banget. Ada tipsnya gitu nggak dari Abang biar apa namanya itu tuh nggak jadi kendala gitu, nggak jadi masalah yang dirasain sama Abang? Oh ya, aku dulu sih dari pertama ngomong sebenarnya pas aku masuk Nutrifood yang tadi aku nganggap Nutrifood ini kayak S2-nya aku sih kayak gitu kan. Kayak S2 gitu. Tempat belajar S2 ya. praktek kayak gitu. Jadi aku nganggap ya ini kayak belajar aja sebenarnya. Yes, maksudnya aku nggak pernah ngerasa down ketika aku salah kayak gitu. Tapi aku ngerasa oh itu pelajaran baru buat aku gitu. Aku berapa kali juga bikin kesalahan yang cukup fatal gitu, Mbak, jujur aja di sini gitu. Tapi ya itu yang jadi aku ingat sampai sekarang gitu loh. Aku nggak bikin itu lagi, malah bisa jadi dapat insight yang lain gitu. Ya ketika aku diremehkan sama tim kayak gitu, itu juga kayak pelajaran yang luar biasa gitu loh. Aku ngerasa ya aku nggak ngerasa tersinggung atau gimana karena ya statusnya aku juga lagi belajar. Jadi kalau aku sendiri sih kayak nanemin bahwa aku ini lagi belajar gitu. Jadi nggak down banget lah ketika kita nemuin yang ekstrim kayak gitu lah. Gitu sih. Jadi input sendiri ya malah ya buat diri kita gitu ya Bam ya kalau kayak gitu ya. Jadi kayak challenge-nya kalau mungkin kalau nggak dapet challenge kayak gitu tuh nggak bisa berkembang juga gitu loh. Oke, menarik banget. Apalagi Mbak kalau MT ya, MT aja kan judulnya kan manajemen trainee ya. Yes. Trainee gitu kan. Ini statusnya trainee nih. Ya sebenarnya kita pelajar gitu ya. Belajar. ya latihan gitu. Jadi ya mental juga kita harus mental belajar gitu. Sebenarnya maksud kata itu ya. Aku setuju banget gitu sih. Kayak kalau misalkan kerja tuh kayak harus diterapin ya ini mental pembelajar gitu supaya kitanya tetap berkembang. Kalau enggak kayak tetap stuck di sana aja gitu. Oke, wow, menarik banget, menarik. Nah, ngomong-ngomong nih Bam nih, boleh nggak sih Bam di-share kayak fasilitas-fasilitas yang didapetin sama Abam selama di Nutrifood? Tapi kalau nggak berkenan di-share juga nggak apa-apa. Oke. Boleh. Mungkin kalau fasilitas beda-beda kali ya, Mbak ya. Karena tiap divisi itu beda-beda. Pasti ya standar-standar aja lah kayak akan ada gaji pastilah salary gitu ya. Terus ada tunjangan. Kalau aku ini aku share yang di tempat aku di sales akan ada tunjangan untuk kamu di area sana gitu kan. Terus juga kendaraan operasional kita dipinjemin juga untuk karena kan mobile ya. Kalau sales kan mobile banget. Terus yang aku suka sebenarnya sih kita boleh dapat fasilitas gym gitu. Jadi kita boleh pakai budget kesehatan untuk gym kayak gitu. Emang karena ini support banget ya healthy lifestyle. Itu yang unik-unik sih dapat gym. Terus
Lebihnya menurutku yang asik-asik sih, kayak di kantor kita tuh ada fasilitas ini olahraga, meja pingpong segala macam. Oke. Kalau sore tuh kadang kita bisa pingpongan gitu. Itu Mm-mm. seru sih kayak gitu. Kalau fasilitasnya yang lainnya sih nanti ya diulik sendiri aja lah gitu. Oke. Karena tiap departemen beda-beda ini. Bam, tadi sorry agak skip tadi soal apa sih yang bikin orang tuh ditolak atau nggak bisa masuk ke Nutrifood, Bang? Nah, itu yang persisnya aku kurang tahu ya sebenarnya dari HR ya. Cuman yang pasti Nutrifood akan menerima ya orang yang dia rasa se-value sama saya gitu, sama Nutrifood kayak gitu. Nah, value-nya tadi yang aku bilang tadi, yang 3 tadi yang pastinya. Nutrifood itu ya value-nya ya sehat, muda, energi, sama ya tadi mau belajar kayak gitu. Itu sih. Pasti kuncinya ya tadi asal se-value, aku ngerasa cocok dia cocok ya terima. Karena kan sebenarnya kalau ngelamar kerja kan aku bayangin ini bukan kita doang yang butuh kerjaan gitu kan. Sebenarnya company juga butuh orang buat kerja gitu loh. Jadi kayak orang pacaran aja gitu Mbak, kayak cocok enggak gitu ya. Bukan aku aja harus cocok tapi dia juga harus cocok gitu. Jadi ya gitulah. Kalau match ya ayo gitu jalan. Gitu sih. Oke, wow, udah ngobrol-ngobrol banyak banget nih sama Abam ya tadi ya. Mulai dari pengenalan Nutrifood, terus sampai tips and triknya buat lolos kayak gimana, kriteria apa aja nih yang diterima biar masuk ke Nutrifood. Ini kayaknya bakal jadi last question nih, Bang. Ada nggak sih pesan buat teman-teman nih yang pengen masuk perusahaan FMCG, utamanya di Nutrifood? Oke, pesan ya. Mungkin aku pesan buat yang fresh graduate aja ya. Boleh dong, boleh. Mungkin pesanku gini, semangat sih yang buat cari kerja, lagi cari kerja atau mau mulai karir. Cuman mungkin aku ngerasain soalnya dulu ketika kondisi baru lulus susah cari kerja, itu tuh panik banget kayak apalagi kok cowok ya, maksudnya aku harus cepet-cepet dapat kerja gitu. Cuman jangan terlalu terburu-buru kalau menurut aku gitu. Maksudnya dalam artian pilihlah tempat kerja yang memang baik kayak gitu, baik dan juga support kamu untuk perkembangan kamu gitu, dalam artian gitu. Jangan sampai asal kerja di sini, asal kerja di sana gitu. Tapi itu karena kita buru-buru doang gitu. Nah, aku hampir sebenarnya waktu itu hampir tercemplung di suatu tempat kayak gitulah. Untung aku agak nahan waktu itu. Itu sih pesannya. Jadi ya buat yang kerja aku tahu vibes-nya semangat lagi benahin CV kayak gitu. Tapi juga jangan terlalu buru-buru karena cuman aku pengen cepet-cepet kerja jadi asal apa aja diambil gitu. But aku yakin kita semua kan tahu potensi kita kayak gitu. Kita harus tahu potensi kita gimana ya. Terus tahu juga tempat yang cocok buat kita tuh kayak gimana. Gitu sih. Jangan buru-buru lah intinya. Tapi tetap semangat juga kayak gitu. Ini sih dilema banget Bang, pasti Bang, kayak abis lulus. Iya, dilema banget. Biasa apalagi kalau pas lagi bukaan rekrutmen tuh banyak banget gitu kan. Terus yang tadinya kita idealis, pengen kerja di sini, tapi karena banyak banget lowongan yang kebuka, jadi kayak kadang asal nyoba gitu loh, asal nyoba. Ya udah nyoba dulu aja kayak gitu gak sih? Apalagi kalau ini nih, kalau bimbang banget tuh lagi apply terus tiba-tiba keterima tapi ini melenceng banget nggak ada hubungannya. Terus karena pengen buru-buru jadi yaudah ambil aja. Nah itu maksudku yang kayak gitu-gitu tuh jangan juga gitu Mbak, maksudnya jangan terlalu berusuh lah kayak gitu. Ya harus dipertimbangin ya Bam ya. Soalnya menurut aku juga kayak karir pertama kita tuh kayak bakal ngaruh ke depannya gitu gak sih? Karena kan kita kan dari kayak bakal belajar langsung, misalkan nih kayak Abang awal di sales, mungkin nanti jadi expertise sales gitu kan. Jadi kayak ke depan mungkin Abang jauh lebih berkembang di situ gitu. Malah mungkin kayak yang tadinya misalkan Abang kayak udah salah ngambil gitu, mungkin ke depannya mungkin kayak jadi melenceng terus gitu ya. Oke. Thank you banget Bam. Nice Thank you juga kesempatannya. Nih, mungkin nanti teman-teman kalau misalkan mau ada yang nanya-nanya Abang bisa kontak kemana nih Bam nih? Boleh banget. Boleh kontak di Instagramnya Abang kali. Ya? Atau... Oh boleh, di LinkedIn ya. Nanti aku ini ya lampirin aja ya. Linknya LinkedIn-nya Abang atau Instagramnya Abang kali ya. Nanti biar kalau misalkan nih teman-teman mau nyari tahu tentang Nutrifood atau kayak nanya-nanya apalagi nih tentang Abang atau kayak lowongan-lowongan kali ya ke Abang nanti
bisa kontak aja. Thank you banget Bang buat malam ini. Terima kasih banyak karena udah berkenan Thank ya. you juga Malam ini Mbak terima Rica kasih juga buat kesempatannya. teman-teman. Iya, oke. Thank you banget teman-teman. Nanti jangan lupa like, komen juga ya. Postingan ini kalau misalkan ada tanya apapun tentang Nutrifood nanti langsung kontak aja atau bisa drop aja di kolom komentar. Terus kalau misalkan teman-teman mau ada request pengen ngebahas apalagi di minggu depan, boleh di notes aja di kolom komentar. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Bye Abang.